Halo semua, siapa sih yang nggak kenal Indonesia? Ya, sebuah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data Kemendagri, pada tahun 2021, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 273 juta orang atau sekitar 86% dari semua penduduk di Indonesia. Dan tak terlepas dari banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, maka banyak muncul lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam. Tapi, adakah pendidikan karakter Pancasila dalam lembaga tersebut? Serta bagaimana karakter itu dibentuk di dalam lembaga pendidikan Islam? Oleh karena itu, saya menyempatkan berdialog dengan beberapa narasumber yang berhubungan langsung dengan lembaga pendidikan agama Islam. Yang pertama ada seorang tenaga pendidik dan tak luput dengan seorang pelajar maupun mahasiswa. Yang pertama, Aslihah, tenaga pendidik. Terima kasih. Untuk pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi pendidikan karakter adalah pendidikan menanamkan nilai-nilai karakter yang disampaikan kepada peserta didik sehingga anak-anak terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu. Landasan pendidikan karakter, kalau dilihat dari Undang-Undang Sisdiknas, jadi ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di pasal 1 itu ada pendidikan karakter. Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada berbunyi seperti ini, bahwa tujuan daripada pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Sehingga dari dasar Undang-Undang Sisdiknas inilah sehingga ditanamkan pendidikan karakter. Kalau di dalam Islam, pendidikan karakter ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa innama buistu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itulah yang menjadi dasar daripada pendidikan karakter disampaikan kepada peserta didik. Itu adalah landasan dari pendidikan karakter. Untuk tujuan daripada pendidikan karakter itu sendiri adalah menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat potensi pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi tujuannya agar nilai-nilai karakter itu diterapkan dalam kehidupannya sendiri sehari-hari. Dimulai dari lingkup yang kecil. Jadi pendidikan karakter itu bisa dilakukan, harus diterapkan dimulai dari lingkup yang kecil. Misalnya dari keluarga. Misalnya kejujuran. Jadi anak sejak di keluarga sejak kecil dibiasakan untuk berperilaku jujur. Nah, hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Itulah yang dinamakan dengan karakter. Tuh. Jadi itu tujuan daripada pendidikan karakter. Kalau implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran, kalau di sekolah, pendidikan karakter itu terintegrasi di semua mata pelajaran. Jadi tidak ada pelajaran khusus karakter, tidak ada. Tapi semua mata pelajaran itu diintegrasikan. Semua mata pelajaran harus memuat pendidikan karakter. Misalnya jujur, tidak hanya pendidikan agama Islam yang menyampaikan tentang jujur, tapi semua mata pelajaran diharapkan menerapkan nilai-nilai karakter tersebut.
Kalau dulu pada saat KBK, pada saat kurikulum K13 misalnya, pendidikan karakter tiap mata pelajaran disebutkan karakter apa yang diterapkan di mata pelajaran tersebut. Itu implementasinya. Kalau nilai-nilai Islam yang diimplementasikan pada pendidikan karakter, kalau kita lihat sebenarnya Pancasila itu kelima-limanya itu semuanya adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam pendidikan karakter yang sekarang kurikulum diistilahkan dengan kurikulum merdeka, pendidikan karakter yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya hal itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua ada kebinekaan global. Kebinekaan global di dalam Islam itu disebut dengan istilah tasamuh. Tasamuh, saling toleransi. Kemudian ada juga gotong royong, ya. Dalam Islam juga ada gotong royong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Misalnya ada pendidikan karakter jujur. Di dalam Islam juga diterapkan jujur. Dari pendidikan karakter Pancasila itu juga susah sesuai dengan ajaran agama Islam. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua berkebinekaan global. Juga sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga ada bergotong royong. Juga sesuai ajaran Islam. Kemudian ada mandiri. Juga sesuai. Bernalar kritis. Juga ada kreatif. Ke semua karakter itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, untuk pelaksanaan pendidikan karakter Pancasila berbasis nilai-nilai Islam, itu tadi sudah terintegrasi di semua mata pelajaran. Semua nilai-nilai karakter tersebut itu harus terintegrasi. Semua mata pelajaran itu harus mengintegrasikan, mempunyai ada nilai-nilai daripada profil pelajar Pancasila. Ada nilai karakter-karakter Pancasila. Bahkan kalau di pendidikan SMP, di pendidikan SMP di rencana pembelajaran PON, di situ ada dituliskan nilai karakter apa yang disampaikan. Setiap capaian pembelajaran, dalam capaian pembelajarannya itu selalu ada karakter-karakter yang ditanamkan. Jadi ada karakter profil pelajar Pancasila yang ditanamkan di setiap capaian pembelajaran tiap mata pelajaran. Lantas bagaimana sudut pandang dari seorang pelajar maupun mahasiswa? Maka dari itu, saya menyempatkan berwawancara kepada Kang Roni, salah seorang mahasiswa UIN semester 3. Oke, Kak. Pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Roni, salah satu musrib dari Mabna Ibnu Khaldun. Kang Roni ini mahasiswa semester berapa, Kang? Saya semester 3 jurusan perbankan syariah. Perbankan syariah. Tentunya pengalamannya di UINMA ini sudah agak lama ya. Sekitar 3 semester itu waktu yang tidak singkat sebenarnya. Untuk Kang Roni, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Kang Roni itu apa sih karakter Pancasila? Jadi maksud dari berkarakter Pancasila itu artinya kita itu bisa mengimplementasikan sila-sila yang ada dalam ideologi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Seperti itu ya. Berarti kalau mengidentikan sehari-hari ya, di UINMA itu ada nggak, Kang? Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Dari sila pertama saja kita sebagai mas santri sudah melaksanakan sila tersebut, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Di Ma'had sendiri kita dianjurkan atau bahkan dipaksa agar terbiasa untuk melaksanakan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, seperti sholat dan lain-lain. Kalau itu efektif nggak, Kang? Pembelajaran seperti itu, Kang? Kalau efektif itu
sudah efektif, namun perlu pengembangan lebih lanjut agar kedepannya menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin seperti itu. Dari kekurangannya itu, mungkin itu yang dimaksud Akang apa yang perlu dikembangkan lagi? Yang perlu dikembangkan contohnya sistem yang ada dalam, kita contohkan di Mahat saja ya, kita contohkan di dalam sistem absen sholat. Nah itu mungkin agar santri itu lebih disiplin, para musyrif berjaga di setiap lantai agar tidak ada santri yang kembali lagi setelah absen seperti itu. Mungkin hal itu sudah cukup mewakili gambaran dari mahasiswa untuk pembelajaran karakter Pancasila. Saya kira terima kasih untuk Kang Roni. Karakter cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia dapat dilakukan melalui pendidikan karakternya bersumber dari nilai Pancasila. Upaya pembangunan karakter tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah melalui pembinaan yang dapat diterapkan guru di kegiatan pembelajarannya. Karena Pancasila merupakan fondasi awal pembangunan karakter pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, maka dari itu Pancasila sebagai kaidah dan falsafah bangsa dalam kehidupan rakyat Indonesia harus diterapkan nilai-nilai lainnya. Karena Pancasila berperan sebagai pegangan dasar bagaimana masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga menjadi kewajiban bagi warga Indonesia untuk dapat mempelajari Pancasila melalui pendidikan yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila ke-1 hingga ke sila ke-5. Pendidikan karakter dapat berkembang dengan baik melalui budaya sekolah yang mendukung.